bintang sinetron ya. Selamat Pak Lukiman. Nah, ini dia yang baru mau perpisahan. Pak Lukiman namanya. Sehat selalu. Sehat, Sukses Pak. Pak Lukiman. Bapak juga. Terima kasih. Selamat datang Sehat Pak Yofi. juga. Luar biasa. Kan biar bisa masuk ke YouTube ada Pak Lukiman. Di sini di video Pak. Nggak kelihatan Pak. Sama ada video. Soalnya yang dari sini dari situ soalnya. Tapi kalau ini kan bulan depan baru. Ini kan bisa langsung. Dunianya sehingga kita dapat mengadakan acara pada pagi hari ini. Untuk Selamat pagi semua, salam sejahtera. Pagi. Tuhan memberkati kita bisa berkumpul lagi di sini pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kehadiran melalui Zoom, Pak Oki, atau Nadi, Pak Arjanto, dan rekan-rekan di proyek. Ini akan sangat memberikan sukacita kepada Pak Lukiman karena banyak yang sangat memperhatikan beliau dan menghargai beliau. Saya juga sangat beruntung bisa dibantu oleh Pak Lukiman, dan saya masih ingat pertama kali saya bertemu Pak Lukiman adalah bersama Pak TM di Puri Mall. Bapak ingat ya? Starbucks Pak. Ya. Jadi pertama kali Pak Lukiman akan bergabung dengan Jaya Konstruksi itu adalah di Starbucks, ya Pak ya. Iya Pak. Dan saya senang sekali karena saya bisa belajar banyak dengan Pak Lukiman. Beliau ini orang yang sangat detail dan sangat mendalam kalau melihat angka-angka. Jadi ya kira-kira 11-12 dengan Pak TM. Jadi ini sangat membantu saya yang kurang mendetail. Di dalam hal angka-angka itu sangat terbantukan oleh Pak Lukiman. Dan karena adanya Pak Lukiman, koordinasi di KHU juga berjalan dengan baik, tertata dengan rapi, dan semuanya dapat memberikan kinerja yang baik. Ini semua adalah bimbingan dari Pak Lukiman, dan Jaya Konstruksi juga bisa melewati gelombang-gelombang yang frekuensi naik turun ini juga. Pak Lukiman tetap bersama dengan kita dan dapat membantu untuk menyelesaikan ini suatu anugerah buat kita semua. Dan saya juga senang sekali karena Bapak yang bergabung di Jaya Konstruksi adalah dengan saya pertama, dan saya juga yang melepaskan Bapak. Itu suatu anugerah buat saya juga, karena di usia yang demikian ini Bapak masih sehat, masih segar, mungkin lebih sehat dari kita-kita semua ini Pak. Semoga Bapak tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupakan Jaya Konstruksi juga Pak. Iya, Pak. Kalau nanti Bapak dicawil-cawil, ditanya-tanya, tolong handphonenya bisa diangkat ya. Iya Pak. Siap Pak. Baik Pak, ini sampai hari terakhir Pak Lukiman masih aktif, masih mengejar piutang-piutang uang jakon yang masih di luar. Itu hebat sekali, kinerjanya bagus sekali dan perlu kita contoh semua. Dan warisan yang ditinggalkan oleh Pak Lukiman di Jaya Konstruksi ini harus kita pegang dan kita jalankan dengan amanah
supaya Jaya Konstruksi bisa bangkit lebih cepat, lebih berhasil lagi. Selamat Pak Lukiman untuk menjalani masa-masa kebersamaan dengan keluarga yang lebih banyak waktu lagi. Dan saya baru baca kemarin itu ada renungan. Jadi pekerjaan Anda bukanlah penghargaan Anda. Penghargaan Anda adalah bagaimana Anda bisa menyeimbangkan aktivitas di luar dengan keluarga. Karena penghargaan Anda yang tertinggi adalah bersama keluarga. Dan saya bersyukur Pak Lukiman bisa dalam kondisi sehat, berkumpul dengan keluarganya untuk menjalankan masa tua yang indah, yang sejahtera, bahagia. Tuhan memberkati Bapak bersama keluarga. Terima kasih Pak. Sekali lagi, dengan bimbingan Bapak kepada kami semua, Jaya Konstruksi bisa bertahan sampai dengan hari ini juga adalah peran dari Bapak. Terima kasih Pak, dan selamat pagi semua. Terima kasih Pak Ganda. Setelah ini kita berkumpul di sini dalam acara pelepasan purna tugas Pak Lukiman. Saya dihubungi teman-teman keuangan kemarin untuk membantu di sini. Saya mencoba mencari belakang apa yang ingin kita gali atau kita perjalanan dari Pak Lukiman. Kemarin sore saya minta untuk dibuatkan sebuah video. Dan saya ingin teman-teman melihat video ini sebelum kita dengan hormat memanggil Pak Lukiman ke depan. Pak Ivan, bisa diputar videonya? Gimana? Gitu ya? Jadi pada tahun ini usia berapa Pak? Tahun ini bulan Mei yang lalu usia saya 74 tahun. 74 tahun. 74 tahun. Itu teman-teman yang diestimasi yang masih muda, atau mungkin yang di sini yang masih muda itu bapaknya aja belum lahir itu. Apalagi dia. Ya. Sedangkan untuk di pembangunan Jaya mungkin sudah berapa tahun ya Pak Lukiman? Saya bergabung di Jaya Beton sejak tahun 2011. Nah, tahun 2014 dimutasi ke Jakon. Jadi setelah total 13 tahun Pak di grup Jaya ini. Di grup Jaya sudah 13 tahun. Wah. Tentunya ini sebelumnya juga berkecimpung di dalam dunia keuangan juga Pak Lukiman. Ya, saya mulai bekerja tahun 1974. Jadi sampai 2024 ini mendekati 50 tahun. 50 tahun dan saya yakin selalu datang tepat waktu dan datang paling pagi. Ya, Pak Lukiman. Ketika pertama kali Pak di Jaya Beton Pak ya, sebelum ke Jaya Konstruksi. Iya, pertama kali di Jaya Beton, waktu itu kebetulan saya sedang kerja di Semarang. Ya. Ada telepon dari Pak Tisna, katanya lagi mencari orang. Nah, saya tawarkan teman saya, enggak, saya maunya apa? Saya mau hubungi Jaya Beton, Pak Ganda waktu itu, dan ketemuan waktu itu dengan Pak TM dan Pak Ganda di startup pertama kali. Apa yang waktu itu disampaikan oleh Pak TM dan Pak Ganda? Ya, waktu itu kebetulan mereka memerlukan bagian akuntansi keuangan di Jaya Beton. Itu aja Pak. Ya. Baik Pak, tentu selama jadi kalau dari 2011 sudah 13 tahun ya Pak ya? 13 tahun. 13 tahun. Ya. Bapak, dunia konstruksi ini kan ya kita tahu
sangat mengandalkan cash flow dengan posisi yang kadang-kadang kita agak lemah di dalam kontraktual sehingga cash flow-nya kita kurang baik. Apa Bapak, pengalaman Bapak tentang hal ini, Pak? Mungkin yang paling beratnya dan kemudian yang paling menyenangkannya tentang hal itu, Pak. Ya mungkin saya nggak menyebut dukanya, masa-masa yang agak sulit lah ya Pak ya. Silakan, Mas. Itu mungkin pada saat COVID, di mana utang bank kita begitu besarnya. Tapi dengan kegigihan dari Ibu Rita, rekan-rekan di keuangan dan juga seluruh jajaran di Jakon, perlahan-lahan utang bank kita bisa lunasi bersama sehingga tinggal sebesar yang ada sekarang ini. Dan sukanya ya saya mendapatkan suatu kerjasama dari seluruh jajaran yang ada di Jakon, baik dari bapak-bapak direksi, rekan-rekan di proyek, dan khususnya dari rekan-rekan di Dirat KHU, sehingga itu sangat membantu saya di dalam melaksanakan pekerjaan saya di Jakon, Pak. Baik, kita di keuangan itu ada beberapa bagian, Pak. Ada yang bagiannya piutang, ada bagiannya utang, ada yang bagiannya pajak. Tentu masing-masing mempunyai tanggung jawab. Nah, ini yang kaitannya dengan masing-masing bagian, mungkin Bapak ingin sharing. Di kita ini sebetulnya ada berbagai berbagai hal yang perlu diperbaiki. Seperti apa sih, Pak? Ya, seperti biasa setiap kali rakor, jadi saya akan mengulang mungkin untuk supaya kita tidak mengalami cash flow, ya mungkin dari proyek-proyek untuk mempercepat proses opnam di lapangan, pembuatan berita acara, minta kwitansi ke bagian keuangan kantor pusat, dan juga ikut memonitor untuk koleksinya. Baik. Dengan demikian kita bisa berputar, Pak, cash flow kita sehingga bisa membiayai seluruh kegiatan operasional kita. Baik, Pak Lukiman. Pak Lukiman, saya mohon izin, nanti juga yang di Zoom akan saya persilahkan, tapi yang pertama ini saya akan minta kesan dari bagian pajak. Guntur ada? Silakan. Mic-nya mana untuk Mas Guntur? Guntur, coba mungkin nanti ada teladan apa yang Pak Guntur telah membimbing kami semua, terutama di tim pajak. Yang satu saya pelajari adalah tepat waktu, datang pagi dan teliti, Pak. Itu yang ada pernah kamu keliru yang dikoreksi oleh Pak Lukiman? ada, Pak, pasti. Awalnya seperti itu, Pak. Jadi ada beberapa kali yang pasti terkoreksi oleh Pak Lukiman. Nah, itu yang membuat saya menjadi belajar lebih giat dan lebih teliti dengan tim kami di pajak, Pak. Apa yang menurut kamu ini koreksi yang paling paling sering atau paling besar atau paling berat? Mungkin dari segi pelaporan sih, Pak. Jadi pembuatan laporan mungkin kita suka terburu-buru, jadi karena kita di sini laporannya juga untuk beberapa ya, Pak. Jadi kadang suka terbalik atau ada beberapa yang belum kita, dari segi tabel itu ada yang belum kita checklist, nah itu suka terlewat. Tapi alhamdulillah 10 tahun dengan Pak Lukiman kita merasa menjadi lebih baik lah, Pak, terutama di kami di tim pajak, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Harapan untuk Pak Lukiman selalu sehat tentunya. Sehat, Pak, sehat dan tetap semangat. Olahraganya Pak Lukiman itu kalau nggak salah dia selalu tetap berenang ya, Pak, setiap Sabtu ya, Pak. Kalau memungkinkan, Sudah nyala, Pak, silakan. kalau memungkinkan setiap minggu saya berenang. Itu, Pak, yang membuat Pak Lukiman semangat dan sehat, saya rasa salah satunya itu. Oke, terima kasih Pak Guntur. Tepuk tangan untuk Guntur. Bisa terbayar, tapi juga menjaga semuanya lah.
supaya kita bisa berutang lagi. Silakan. Terima kasih Pak Ari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lukiman. Pak Lukiman ini kenal dengan saya tuh waktu di Jaya Beton memang. Waktu itu dia telepon, menanyakan kayak tagihan. Biasanya Bu Ratna, tiba-tiba Pak Lukiman yang telepon. Tadi Pak Bu Ratna itu atasan saya. Saya cukup kaget juga ini, karena pada saat itu nagihnya nggak seperti atasan Pak. Sangat humble sekali gitu. Betul. Tak lama. Jadi kalau nagih harus jangan seperti atasan gitu. Malah saya jadi nggak enak waktu itu Pak. Setelah masuk ke Japon, akhirnya dipertemukan dengan Pak Lukiman di sana Pak. Ya banyak yang saya pelajari dari beliau, terutama cara menghadapi pihak ketiga, terus cara mensiasati proses pembayaran. Banyak sekali bimbingan beliau yang saya serap. Saya menganggap beliau ini sebagai orang tua di kantor, karena sharing atau apapun sangat terbuka. Harapan untuk Pak Lukiman selain selama selalu sehat. Harapannya ya semoga Bapak bahagia selalu Pak dengan keluarga, ya terutama sehat ya Pak ya. Kalau tadi saya tertarik tadi yang apa yang diarahkan yang untuk apa namanya masalah pembayaran tadi apa gimana? Ya, jadi Apa memang yang memang pembayaran kita memang yang tentang apa tadi menghadapi pihak ketiga ya betul Pak, memang diakui pembayaran kita masih belum begitu lancar, tapi diupayakan untuk ke pihak luar kita tidak tidak menyampaikan hal yang kurang di dalam itu, maksudnya di Japonnya gitu. Sebisa mungkin itu diberikan pengertian ya, sehingga yang pasti tidak menimbulkan emosi lah Pak. Memang jadi kepada yang berutang kita tidak kita tinggalkan, justru kita datangi, kita berikan pengertian. Iya betul Pak. Setidaknya tetap Terima kasih Pak Ari. Selamat pagi untuk Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Lukiman atas kerjasamanya selama ini, bimbingannya, arahannya. Pak Lukiman ini sangat sabar, sering ngajarin saya. Seperti yang dikatakan Pak Ganda tadi, sangat detail dan teliti. Jadi kalau kita kasih BP itu pasti benar-benar diperiksa sama Pak Lukiman, pasti ditanya itu angka ini dari mana. Jadi setiap ada hitungan BP itu selalu saya kasih note hitungannya. Kalau enggak pasti ditanya sama Pak Lukiman, ini angka ini dari mana gitu. Dan kalau ada keliru pasti ketahuan sama Pak Lukiman gitu. Yang paling berkesan di saya dari Pak Lukiman ini, selain Pak Lukiman juga sebagai atasan yang sangat sabar, dan saya juga menganggap sebagai orang tua saya sendiri karena sangat mengayomi, sangat perhatian. Yang sangat berkesan di saya tuh Pak Lukiman sangat mensupport pada saat anak saya mau masuk ke perguruan tinggi negeri itu, sangat mensupport sehingga bisa masuk ke, dan suka kasih informasi sampai Pak Lukiman tuh sering ngasih fotokopi di print informasi ke saya. Ya, alhamdulillah bisa masuk ke UI, satu alma mater dengan Pak Lukiman. Sampai sekarang tuh suka masih nanya gimana anaknya gitu. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Mbak Waro. Belum Mbak Waro tambah nangis kan, kita pindah. Terima kasih Pak Ari. Ya, silakan Pak Haji. Ya, kata yang pertama yang harus kami ucapkan ke Pak Lukiman adalah terima kasih Pak. Jadi Pak Lukiman ini figur di Jakon ini orang tua yang bijaksana buat saya pribadi maupun mungkin teman-teman lain ya. Ya memang kalau dibilang Pak Ganda tadi secara paling teliti, ya mungkin yang baru kami temukan nih di Pak Lukiman.
kita pernah bikin kontrak terkait dengan angka-angka. Mungkin sama Pak Ivan lolos, sama Pak Lukiman nggak bisa. Ya memang itu kenyataan terjadi. Kenyataan itu Pak Ivan, bukan kita. Jangan diambil lagi Pak. Sibuk Pak. Iya, Pak Lukiman sering menyempatkan waktu ya untuk diskusi apapun tentang pengalaman di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Beliau sering ngasih pandangan-pandangan, tips-tips gitu ya. Baik obrolan ringan di luar pekerjaan, termasuk pola hidup sehat, makanan apa yang bisa di-sharing kepada kami gitu. Dan itu dicontoh nggak sama Pak Adi? Iya, Makanan sehat itu. contohnya kalau kita lagi flu Pak, lagi bersin gitu ya, itu nggak usah obat, minum jahe madu seperti yang dilakukan Pak Lukiman ya Pak. Nah itu saya pribadi saya contoh Pak. Oke, terima kasih. Ya, Ya. jadi luar biasa, terima kasih. Tetap konsisten Pak Lukiman dengan pola hidup sehatnya sehingga selalu panjang umur, bahagia dengan keluarga. Baik, Terima kasih Pak Haji. untuk mengcounter tadi yang disampaikan supaya tidak fitnah, kita minta Pak Ivan. Juga Pak, ada yang kelewat banyak sama belajar ya. Jadi kalau disuruh apa-apa malah kayaknya enggak ya, tapi selalu disampaikan tuh bimbingan sama pelajaran. Makanya kesannya tuh ya berat banget ya kalau kehilangan Pak Lukiman nih Pak. Tapi di luar itu sama mungkin pribadi sebagai pribadi, hubungan interpersonalnya ya, sering ngomongin jalan-jalan, pengalaman beliau itu banyak dan semua saya ikutin sama kayak Haji. Makannya harus di mana kita ikutin. Setiap daerah pasti ada. Nah, itu yang ya mungkin banyaklah saya interaksi sama Pak Lukiman. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Semua manfaatnya banyak banget, tidak hanya buat perusahaan tapi buat kami semua. Baik. Ya, mungkin itu sih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, setelah suasana agak mulai hangat baru kita Pak Ali kemarin sempat tanya ke saya gambaran tisu. Jadi sengaja mau bilang gambaran Pak Lukiman itu seperti apa? Maaf Pak. Jadi saya sampaikan ke Pak, big picture dari Pak Lukiman itu adalah seorang guru Pak. Guru yang paling baik, guru yang paling perhatian pada muridnya. Jadi saya sampaikan Pak Lukiman itu sharing ilmunya tidak pernah pelit, kemudian kesabarannya tidak pernah habis, kemudian untuk menyampaikan reminder pun beliau memiliki cara-cara tersendiri. Jadi tidak membuat kita merasa dikecilkan, merasa disalahkan gitu ya. Justru beliau memberikan sentilan-sentilan yang membuat kita itu bisa memberikan ide-ide yang sebenarnya tidak terpikir oleh kita. Jadi ini saya rasakan ketika kita melakukan negosiasi untuk perjanjian kredit kepada beberapa bank, gitu ya. Memang ternyata ilmu itu berhasil Pak, gitu ya. Jadi tips dan trik yang disampaikan oleh Pak Lukiman itu bisa kita lakukan untuk mendapatkan advantage buat perusahaan kita, gitu. Jadi Pak Lukiman terima kasih. Selalu saya ingat Pak,
lainnya sama dengan Pak Ivan. Setiap kali saya akan melakukan entah itu perjalanan dinas seperti kemarin ke beberapa lokasi, kemudian atau perjalanan keluar kota, beliau selalu memberikan daftar restoran, Pak. Daftar restoran yang diusulkan supaya saya datangi, saya coba gitu. Emang terus terang saya tidak bisa, Pak, karena keterbatasan waktu gitu. Cuma ternyata pengetahuan beliau pun cukup banyak. Kalau Ibu bilang saya saja. Seperti kemarin saya sempat pas weekend saya sempat ke Semarang, beliau sampaikan beberapa tips restoran yang harus didatangi. Saya bilang, maaf Pak, saya nggak sempat ke sana, tapi saya ke restoran soto ayam yang di sini. Ternyata beliau juga tahu, Pak. Oh, saya tahu, Kak. Jadi komplit lah Pak, ilmu dan pengalamannya Pak Lukiman itu, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Wita. Terima kasih Bu Wita. Tangan untuk kita. Mohon kesan dan harapannya untuk Pak Lukiman, Pak Oki, untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Ya, terima kasih semua rekan-rekan, bapak-bapak direksi, terutama Pak Lukiman. Nah, pagi ini, ya ini kehormatan buat saya juga ya diundang ke acara ini. Ya. Nah, tadi udah teman-teman banyak memberi banyak testimoni gitu ya. Nah, kalau saya ingin mencoba merangkum kesan tentang Pak Lukiman ini dalam satu kata yang singkat bilang gitu ya. Nah, ini kata-katanya entah dari film, entah dari novel, entah dari anak muda yang sedang jatuh cinta gitu ya. Nah, tapi kira-kira kata-katanya adalah hatiku tenang bersamamu. Nah, gitu tuh. Jadi kita semua dari testimoninya sama, ya saya juga merasakan sebagai rekan dan juga atasan Pak Lukiman, rasanya kalau semua pekerjaan, tugas diserahkan ke Pak Lukiman. Nah itu tadi itu, hatiku tenang bersamamu gitu Pak Lukiman tuh. Mudah-mudahan teman-teman juga merasakan hal yang sama. Ya, kemudian ada juga satu kriteria dari Pak Trisna, ya kita kalau menilai orang apakah berprestasi di pekerjaannya atau di tugasnya atau tidak, nah gampang-gampang aja lah. Kalau tidak ada heboh, nah dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah dalam kaitan ini saya pikir juga Pak Lukiman yang selalu, ya kita tahu lah kerjaannya ditangani dengan baik, tidak ada heboh. Nah itu kriterianya di situ. Mungkin Pak Lukiman juga selama ini mengerjakan tugasnya dengan ekstra baik, ya. Tadi juga banyak disebutkan sebagai tokoh teladan. Saya pikir itu setuju, ya, sangat detail. Dan yang juga mungkin teman-teman juga sering saksikan kalau datang ke ruang Pak Lukiman, kita tanya satu hal, wah dia langsung, oh ini filenya ada di sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah, hafal dia. Ya, walaupun hal yang ditanya ini sudah berlalu sekian waktu, tapi selalu hafal filenya di mana, itu juga menurut saya juga hal yang luar biasa. Ya. Nah, ini dalam kaitan ada rekan mau purna tugas seperti ini, saya juga selalu mengatakan saya membagi kehidupan ini dalam 3 babak. Ya. Babak pertama adalah sejak lahir atau sejak sekolah sampai usia 20-25 lah. Ya. Di babak ini ukuran keberhasilan kita adalah nilai raport, nilai ujian, nilai ijazah. Nah ini antara usia sekolah sampai 20-25.
dari 2025 sampai kira-kira 5560. Nah, babak kedua. Di babak kedua ini ukuran keberhasilannya adalah pekerjaan yang baik, ya, jabatan yang baik terus, juga disertai keberhasilan finansial, ya, dan lain hal-hal seperti itu. Ya, kriterianya adalah KPI. Nah, di perusahaan kita pakai istilah KPI. Di babak kedua ini gimana? Saya pikir semua setuju Pak Lukiman lulus dengan apa tuh? Magna cum laude, summa cum laude. Waduh, luar biasa Pak Lukiman. Selamat. Babak keduanya sudah selesai dengan sangat baik. Nah, lepas 5560 in general ya. Tapi Pak Lukiman babak keduanya ternyata sampai usia 74. Luar biasa lagi-lagi. Nah, ini Pak Lukiman akan masuk ke babak ketiga. Dan di babak ketiga ini ukuran keberhasilannya berbeda lagi. Bukan nilai raport, bukan jabatan, bukan finansial. Nah, di babak ketiga ini ukuran keberhasilannya adalah apa tuh? Sehat, bahagia. Nah, ini yang harus dikejar nih. Ya, ini juga tidak hanya untuk Pak Lukiman, untuk kita semua, untuk Bapak Ibu semua. Nah, walaupun tadi ada tahap-tahapan apa 2025, 5560, tapi semua bisa overlap. Ya, jadi contohnya Pak Lukiman pada usia 74 ya memasuki babak ketiga, tapi bukan berarti persiapan kesehatan baru dimulai umur 74. Mungkin sudah harus dimulai umur 20-25 juga, bahkan umur remaja, teenager. Persiapan untuk bahagia juga bukan berarti mulai dari umur 74, tapi dari sejak muda. Nah, ini Pak Lukiman akan memasuki babak ketiga. Saya ucapkan selamat Pak Lukiman. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih tak terhingga juga dari pribadi. Ya, luar biasa Pak Lukiman mendukung perusahaan, mendukung saya pribadi, ya, semua teman-teman. Nah, ini ada satu lagi yang mungkin luar biasa dari Pak Lukiman. Ya, kemarin ketika di akhir-akhir masa jabatannya, Pak Lukiman ini kan tetap ditawari, Pak, perpanjang lagi setahun, 2 tahun. Sangat teguh pada pendiriannya, sudah cukup. Waduh, ini juga menurut saya juga luar biasa. Ya, Pak Lukiman saya juga datang secara pribadi khusus ke Pak Lukiman. Pak Lukiman mau ya terus beberapa tahun lagi. Waduh, tapi Pak Lukiman juga rupanya sudah mantap. Saya sudah cukup, biarkan gantian dengan yang lebih muda. Nah, ini saya apresiasi juga Pak Lukiman, luar biasa ya, memberi kesempatan kepada yang muda. Nah, ini lagi-lagi juga kita perlu meneladani lah ya keteguhan beliau, posisi beliau. Saya sudah cukup. Nah, luar biasa. Nah, terakhir adalah mengenai tadi Bu Wita bilang konsultan restoran. Waduh, ini saya juga mengalami betul. Ada makanan enak di mana aja kok kayaknya tahu Pak Lukiman ini, luar biasa. Ya, jadi ya, yang kehilangan bukan cuma Pak Lukiman sebagai pejabat di perusahaan, tapi juga konsultan restorannya nih. Jadi mudah-mudahan ya pasti kita keep in touch ya Pak Lukiman, apalagi rumah kita berdekatan ya, kita nggak jauh pergi-pergi kemana-mana. Ya, akhir kata KPI untuk
mengurangi keberhasilan untuk tahap kehidupan yang ketiga, yaitu sehat dan bahagia bersama keluarga. Ya, terima kasih Pak Lukiman, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Oki. Ini saya menggarisbawahi teman-teman sekalian yang di ruangan ini maupun yang di Zoom, yang harus kita garis tebal adalah hatiku tenang bersamamu. Nanti sebisa mungkin kita bisa kita berhubungan dengan semua orang, terutama di perusahaan, di keluarga, terutama di keluarga. Kita memberikan ketenangan kepada yang berhubungan dengan kita, yang berkorelasi dengan kita. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Oki. Terima kasih Pak Oki. Terima kasih Pak Oki. Sebelum saya ke bapak-bapak yang lain, saya ingin menanyakan Pak, bagaimana Bapak kok bisa menjadi konsultan restoran itu? Enggak, dulu memang saya seperti yang tadi Ibu Gita katakan, saya sekitar 4 tahun kerja di Semarang. Dan itu pagi, siang, sore saya makan di luar. Jadi ya seluruh Semarang itu ya saya cobain gitu ya. Nah yang enak saya catat dan saya berikan ke Ibu Gita. Nah kalau yang tadi Pak Oki sebutkan, memang kita rumahnya berdekatan. Nah kalau ada restoran baru, ya saya juga coba dan saya usulkan ke Pak Oki untuk mencoba juga. Jadi ya suka mencoba aja Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Oki. Kita akan lanjut pada kami mengundang Pak Arjanto. Persilakan. Terima kasih Pak Oki. Oh Pak Arjanto sudah rapat. Oh ya. Kalau dari Jaya Beton masih ada Pak Ari Ardaka. Pak Ari Ardaka. Oh berarti Pak Arjanto dan Pak Ari Ardaka dua-duanya rapat. Ada tuh. Oh ada Pak Ari Ardaka. Mohon videonya bisa dibuka Pak. Ngeri sekali. Ini saingannya cuma Elon Musk nih. Monggo Pak Arjanto. Terima kasih Pak Ari, terima kasih juga Pak Ganda, Pak Jen, Pak Budi, di mana saya masih bisa bersama-sama pada cara pelepasan Pak Lukiman. Mungkin tidak banyaklah yang saya ingin sampaikan, namun selama saya mengenal Pak Lukiman, memang dia orangnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu sebelumnya, sangat disiplin, teliti, sehingga saya banyak belajar sekali dalam keuangan lah ya, keuangan akuntansi, belajar membaca neraca, rasio-rasio yaitu dari Pak Lukiman. Saking disiplinnya sampai Pak Lukiman dari Jaya Beton ke Japon, saya ke Jaya Beton, lagian juga baru kemarin nih Pak Air ya. Tapi itulah yang membuat kita cukup mampu, bahkan sanggup ya mengatasi hal-hal di mana Japon maupun Jaya Beton itu mengalami cash flow yang cukup sulit itu. Dan kalau saya selalu dengan Pak Lukiman, saya merasa selalu bersama seorang yang beruntung lah Pak ya. Di mana-mana kalau ada Pak Lukiman, seakan-akan saya bersama dengan seorang yang beruntung. Makanya sebutnya Lucky Man. Lambat namanya ini Pak. Stres semua ini Pak. Bapak dagel nggak pada ketawa nih. Ya bukan dagel kok. Memang bahwa selama perjalanan dengan Pak Lukiman itu hal-hal yang kita sudah anggap cukup sulit, rasanya ya
bisa dilalui dengan baik. Yaitu yang tadi Pak Erwin bilang, kalau ketemu orang nanti kalau dihadapi dengan baik, diterima semua keluhan, komentar maupun protesnya dengan baik, walaupun ya pembayarannya mungkin masih terlambat juga. Tapi saya salutlah dengan Pak Bukiman di usia yang sudah menurut Pak Fitri sudah masuk ke babak ketiga, masih sehat walafiat. Bahkan waktu itu beliau masih nyetir mobil sendiri. Saya sempat nebeng dengan beliau. Dianya tenang, saya yang khawatir. Tapi ya alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan di usia yang sudah masuk babak ketiga ini, Bapak lebih banyak bisa menikmati kehidupan yang lebih baik, lebih santai, lebih dan tidak stres ya Pak. Karena kalau saya melihat kayak Bapak ini kan modelnya memang orang yang sangat bekerja dengan baik, paling pagi pulang dan malam pulang. Ya mudah-mudahan di dalam masa-masa menikmati usia kita ini, Pak Lukiman bisa membalas dengan kesehatan, dengan pikiran yang tidak stres, bahkan mungkin tetap terus berkarya. Saya pikir itu dari saya. Selamat ya Pak Lukiman, dapatlah lulus cum laude di saya grup ini. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Lukiman. Terima kasih Pak Arianto, Pak Lukiman yang selalu membawa keberuntungan. Nanti keuangan Jaya Beton mungkin juga bisa diwakili salah satu. Bapak Ibu dari Jaya Beton yang mengikuti via Zoom, mungkin salah satu bisa mewakili. Soalnya kalau yang lain-lain tadi kita sudah silakan. Terima kasih Pak Ari. Selamat pagi Pak Lukiman, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya Prasetyo dari Jaya Beton di bagian keuangan dan akuntansi. Sebelumnya kita dengan Pak Lukiman di atasan kami ya Pak, kita sering berdiskusi langsung. Kita menganggap beliau adalah sebagai guru dan mentor kami di sini. Dan tadi yang seperti sudah disampaikan di teman-teman Japon, memang Pak Lukiman sangat teliti orangnya. Dan kita mungkin kebalikan ya, karena mungkin kita masih muda, jadi banyak hal-hal yang kurang teliti, dan Pak Lukiman adalah sebagai barier buat kita. Dan tadi juga terkait dengan hal-hal yang keluar terutama Semarang, beliau juga sering cerita ke kami terkait dengan restoran-restoran di Semarang. Kebetulan saya juga dulu sempat pernah kuliah di Semarang juga, jadi agak sedikit nyambung terkait dengan cerita-cerita di Semarang ya. Nah, hal yang berkesan dari Pak Lukiman adalah beliau tidak pernah mengarah kita. Beliau selalu mengedukasi kabar setiap kesalahan yang kita lakukan pasti akan dicarikan solusinya, dan pendekatan yang dilakukan adalah seperti pendekatan ayah ke anak, sehingga kita tidak merasa digurui ataupun diperintah oleh beliau. Jadi kita ya lebih banyak berdiskusi dan menyelesaikan suatu masalah. Harapannya untuk kedepannya Pak Lukiman tetap sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Mungkin nanti kalau
memang ada kesempatan kalau mau napak tilas ke Semarang dan bisa bertemu ya kita ada janjian ya nanti Pak Lukiman. Dan saya mewakili teman-teman di Beton mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingannya selama ini, dan kami sebagai yang muda mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak melakukan kesalahan baik yang